Jika kita menengok ya sekitar 1-2 dekade ke belakang, timnas Indonesia itu apa sih? Bahkan untuk bersaing dengan rival-rival di ASEAN pun, kita beneran sesulit itu, apalagi di Asia. Lebih sering jadi samsaknya daripada sang petarung. Nah, seolah menolak untuk terus disepelekan, PSSI di bawah Erick Thohir beneran ngegas untuk menciptakan sebuah tim nasional yang disegani. Gak cuma di kawasan ASEAN, bahkan juga Asia. Dan sekarang, kita bisa melihat tim nasional Indonesia bisa dibilang selevel dengan tim-tim besar Asia. Bahkan, media-media internasional yang dulu lebih sering menyoroti beragam masalah ketimbang prestasi timnas, kini beneran gak henti-hentinya memberitakan seputar timnas. Ya, mirip modelan MU lah, yang bisa tiap waktu dibahas. Namun semua tahu jika Indonesia ibarat kata tinggal maknyuk buat ke Piala Dunia 2026. Dan itulah yang memang diupayakan serius oleh semua elemen timnas. Namun bagaimanapun Piala Dunia 2026 jelas mengundang beragam atensi terutama dari sisi persiapan. Termaksud adanya campur tangan dari Donald Trump yang ditunjuk sebagai ketua pelaksana Piala Dunia 2026. Hal yang kemudian menimbulkan banyak reaksi terutama ya soal apakah persiapannya bisa semaksimal yang diharapkan kan gitu. Itulah kenapa FIFA yang menjadi penanggung jawab utama harus bergerak ambil tindakan untuk memastikan Piala Dunia 2026 bisa berjalan dengan lancar. Gak ada yang menyangka jika timnas Indonesia akan berada di titik seperti sekarang ini. Yap, jika kita dulu selalu bermimpi buat sekedar jadi juara Piala AFF, tapi kini mimpi itu berubah jadi lebih tinggi dengan bisa lolos ke Piala Dunia. Dan Piala Dunia 2026 ibarat kata tinggal udah satu pintu lagi kita buka, asalkan semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, berbicara soal peluang serta momentum, harusnya itu sangat bisa untuk digapai. Mulai dari tim pelatih beserta staf pendukung yang bisa dibilang mantep, lalu kedalaman skuad yang bahkan kini punya market value 600 miliaran. Menjadikan Indonesia lebih banyak disorot sebagai tim kuda hitam Asia yang siap mengejutkan dunia. Yap, sebuah bangsa besar yang di dunia sepak bola Asia sebelumnya cuma dianggap sebagai samsak bagi tim-tim besar, kini berubah jadi tim yang siap melawan siapapun. Ya, berbicara soal peluang, dengan 4 laga sisa yang ada, Indonesia di atas kertas harusnya mampu buat meraih sejelek-jeleknya 7 poin. Bahkan jika semua berjalan sesuai skenario, 9 poin bukanlah hal yang mustahil. Main di kandang Australia, kita nggak perlu jiper, karena tim Kangguru pun turun tidak dengan skuad terbaik lantaran badai cedera. Ditambah dukungan dari fans yang away dirasa juga akan memberikan motivasi ganda jika tim Garuda nggak pernah sendirian dalam berjuang. Kemudian melawan Bahrain serta China, kita akan main di kandang yang mana harusnya itu jadi poin plus mengingat atmosfer GBK selama ini dikenal sangat intimidatif bagi lawan. Nah, kalau semua skenario itu bisa direstui oleh semesta, laga melawan Jepang mau seperti apapun hasilnya beneran udah lost doll, nggak rewel, alias ya udah main dengan enjoy aja, terlepas gimana nanti hasilnya, kan gitu.
Sementara itu terkait Piala Dunia 2026 ada satu hal yang mencuri perhatian, yang mana itu berkaitan dengan penunjukan Donald Trump sebagai ketua pelaksana Piala Dunia 2026. Ya, penunjukan Trump sendiri disampaikan saat pertemuan khusus dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di White House, Washington DC pada 8 Maret 2025 lalu. Politisi Partai Republik itu tidak akan sendirian dalam mempersiapkan segala perintilan untuk kebutuhan Piala Dunia khususnya yang akan dimainkan di negara paman Sam. Dan Trump langsung gercep dengan mendeklarasikan sebuah satuan tugas khusus yang akan membantunya untuk berkoordinasi dengan unsur stakeholder yang terkait dengan keamanan dan perencanaan pemerintahan federal untuk kelancaran turnamen tersebut. Meskipun begitu, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Trump dan satgasnya untuk memastikan Piala Dunia 2026 berjalan lancar. Di mana hal itu tidak terlepas dari penyelenggaraan Copa America 2024 di Amerika Serikat yang dicap terburuk sepanjang masa. Yang pertama jelas soal kualitas lapangan yang masih bisa dibilang buruk di beberapa stadion. Dalam Copa America 2024, ditemukan beberapa kasus rumput stadion yang buruk, bahkan ada yang permukaannya tidak rata. Dan itu terjadi di laga Argentina versus Kanada pada laga pembuka fase grup A pada 20 Juni 2024, di mana laga yang diselenggarakan di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, beneran jadi ladang hujatan karena lapangan yang bapuk untuk event sebesar itu. Kemudian soal fasilitas training center yang terkesan dibeda-bedakan tergantung dari status tim yang berlaga. Ibaratnya kalau tim besar ya dapat yang bagus, kalau tim gurem ya dapat ala kadarnya. Melansir dari Gol, timnas Bolivia dikabarkan mendapatkan tempat training center yang ala kadarnya selama turnamen. Dan pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengamuk kepada panitia penyelenggara yang tidak mempersiapkan kebutuhan peserta dengan baik, termasuk kepada timnas Bolivia yang ia anggap tidak bisa berlatih dengan serius karena training center mereka fasilitasnya kacau. Sangat jelas kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi di Piala Dunia nanti. Panitia harus menyamaratakan fasilitas yang disiapkan untuk 47 tamu yang datang, entah itu penginapan maupun training center. Bayangin kalau nanti timnas Indonesia lolos terus mendapatkan fasilitas yang dibeda-bedakan, kan ya miris. Berikutnya yang gak kalah penting adalah soal masalah keamanan di dalam dan di luar stadion dan imigrasi di bandara yang berbelit-belit. Ingat laga Uruguay versus Kolombia yang ketika itu harus ditunda gara-gara rusuh, sampai-sampai ada momen Darwin Núñez yang terlibat baku hantam sama supporter Kolombia yang diduga menyerang keluarganya. Wah asli, ketika itu bisa dibilang suasananya sangat chaos pol. Dan sayangnya, petugas keamanan yang berjaga di dalam stadion lalai dan kurang tanggap dalam melerai sehingga perlu waktu lama untuk memadamkan kejadian tersebut. Sementara di luar stadion, diperlukan sistem crowd control yang terstruktur untuk mencegah kejadian di Battle Royale Stadium terulang kembali. Ketika itu pihak keamanan kesulitan untuk mengatur massa yang membludak. Hal itu semakin diperparah dengan adanya miskomunikasi dengan petugas di gate masuk yang sempat membuka akses yang akhirnya dimanfaatkan oleh oknum fans tanpa tiket. Alhasil, desak-desakan pun tak terelakkan, sehingga membuat banyak orang yang dilarikan ke rumah sakit akibat cedera. Yap, untuk event sekaliber Piala Dunia, kekacauan semacam itu haram hukumnya terjadi, karena jumlah massa yang datang pastinya akan jauh lebih banyak dibandingkan Copa America. Dan soal masalah di bandara, itu juga harus jadi perhatian lain, karena kalau sampai miss, udah pasti akan menimbulkan antrian yang sangat panjang di bandara dan bisa menimbulkan chaos. Ya emang sih kalau pengetatan sistem imigrasi itu untuk melindungi Amerika Serikat dari warga asing yang berpotensi membahayakan, tapi selama orang itu datang membawa visa dan tiket pertandingan, sebisa mungkin janganlah dipersulit karena mereka datang ke Amerika dengan bukti yang sah, kan gitu.
Yap, terlepas dari apapun, pokoknya FIFA selaku badan tertinggi sepak bola dunia harus bisa mengambil langkah dan keputusan tegas terkait penyelenggaraan Piala Dunia. Dan buat timnas Indonesia, untuk saat ini fokus untuk bisa mengamankan setiap match yang dilakoni. Karena ibaratnya, setiap pertandingan ini udah macam final yang berat nggak berat, ya harus dipush abis-abisan. Maka dari itu, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran terutama dari pihak-pihak yang seolah nggak suka lihat timnas maju. Dan orang-orang modelan gitu cocoknya diapain? Yap, diselengkat lambene, kan gitu. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.